Kebaktian hari Minggu ini konflik dalam keluarga. Nah, untuk itu saya mengajak kita mendasari perenungan kita pada apa yang dipersaksikan dalam surat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah apa yang telah kita baca dan dengar dari teks surat Filipi ini. Maka yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan memberlakukannya. Haleluya. Apa kabar ibu bapak saudara-saudara? Baik. Baiklah ya. Sebab kalau tidak baik kita tidak ada di sini, mungkin sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tapi ada yang lebih penting ketimbang bahwa kita ada dalam keadaan baik, yaitu bahwa kalau kita bisa dalam keadaan baik seperti ini, itu bukti nyata bahwa Tuhan Allah Bapa kita sungguh Dia adalah Bapa yang maha baik. Sebab bukan tidak mungkin pada hari-hari yang lalu kita juga punya persoalan, kita juga menghadapi rupa-rupa masalah. Tapi tangan kasih-Nya lah yang telah menuntun kita sampai hari ini. Kita boleh berhimpun di dalam rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan, gedung gereja yang bagus, itu anugerah Tuhan. Sebab ada cerita satu saat di belahan dunia barat sana, pada zaman itu belum ada Uber, belum ada Gojek, belum ada kendaraan bermotor. Orang masih naik kuda, zaman koboi katanya saudara-saudara. Di sebuah kota kecil, penduduknya ya notabene pemeluk agama Kristen. Karena itu kalau hari Minggu mereka juga menyelenggarakan kebaktian. Cuma belum punya gedung gereja, dan karena itu setiap minggu mereka beribadah di sebuah gedung yang sehari-hari itu dipakai sebagai bar. Tahu bar ya?
tempat koboi-koboi itu minum-minum, main judi, dansa-dansi dan sebagainya. Jadi kalau hari Minggu pagi dipinjamkan oleh pemilik bar itu boleh dipakai untuk tempat kebaktian. Diaturlah kursi-kursi 2 deret seperti posisi kita ini. Nah, satu hari Minggu kebaktian sudah akan dimulai, lonceng berbunyi, lalu ada rombongan paduan suara wanita yang mengambil tempat prosesi, lalu mengambil tempat di panggung kecil yang ada di pojok ruangan itu. Biasanya panggung itu dipakai oleh para penari kabaret. Tahu tarian kabaret? Pernah nonton langsung? Saya belum pernah, cuma lihat di film saja ya. Itu tarian yang gadis-gadis cantik dengan pakaian yang rada minim, dansa mengangkat-ngangkat kakinya, ya itu kabaret itu. Nah, ketika rombongan paduan suara wanita ini sampai dan mengambil tempat di panggung itu, tiba-tiba ada suara nyeletuk berkata, "Ai, ai, penari-penarinya ganti nih ya." Orang celingak-celinguk mencari siapa yang berkata begitu, sebab tidak pantas itu diucapkan, apalagi kebaktian sudah mau mulai. Tapi belum sempat ketemu suara itu keluar dari mana, prosesi jalan terus, dan sekarang keluarlah si pendeta didampingi elder, penatua yang bertugas. Lalu pendeta itu mengambil tempat. Tidak ada mimbar, jadi yang dipakai sebagai mimbar adalah meja, tempat di mana biasanya bartender, pramusaji itu menyajikan minuman. Begitu dia sampai di belakang meja itu, suara yang sama nyeletuk lagi. Sekarang dia bilang, "Ai, bartendernya ganteng banget." Wah, orang tidak tahan, ini harus dibereskan dulu. Maka penatua yang bertugas mencari suara itu datang dari mana dan ditemukan. Ternyata yang mengeluarkan kalimat-kalimat itu adalah seekor burung beo yang memang pandai bicara, yang digantung di pojok ruang sebagai sarana hiburan buat pengunjung bar. Hari itu lupa untuk dikeluarkan. Maka segeralah penatua ini mengambil gantungan dengan burung yang sedang nangkring di atasnya itu, lalu dibawa keluar lewat tengah-tengah seperti ini. Di tengah jalan dia ngomong lagi, "Halo, halo, selamat bertemu orang-orang yang sama di tempat yang sama." Artinya, menurut beo itu, orang-orang yang datang kebaktian itu ya sama aja dengan pengunjung-pengunjung bar yang juga biasa datang ke bar itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalau ada beo seperti itu sekarang ini, dan dia mengatakan juga hal yang sama kepada kita, yaitu bahwa kita ini dipersamakan seperti para pengunjung bar. Ibu bapak saudara-saudara terima tidak? Terima? Terima pak? Terima ya. Kalau terima itu namanya ngaku dosa ya. Memangnya mau dipersamakan persekutuan kita sebagai persekutuan umat Tuhan, para pengikut Kristus, baik dalam lingkup yang lebih luas sebagai jemaat, tapi juga lingkup yang lebih kecil sebagai keluarga. Memangnya mau kita dipersamakan seperti pengunjung bar itu? Kalau saya sih nggak mau, saudara. Kenapa? Sebab kalau kita membayangkan suasana bar dan orang-orang yang ada, yang datang ke bar itu, maka kita bisa melihat beberapa ciri yang bukan cuma tidak cocok, tapi bahkan bertolak belakang dengan ciri-ciri kehidupan yang mestinya dijalani oleh anak-anak Tuhan.
Saya juga belum pernah ke bar, tapi saya suka nonton. Dan kalau nonton film koboi, ada adegan-adegan yang sangat seru. Kita bisa bayangkan di bar itu, saudara-saudara, orang datang itu buat apa? Kenapa orang datang ke bar itu? Koboi-koboi itu datang untuk apa? Ya Pak, rada kenceng sedikit, saya udah mulai rada budek nih Pak. Untuk minum-minum, artinya untuk memuaskan kesenangannya. Yang judi, yang dansa-dansi, ya samalah, semua memang datang adalah untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Yang dikedepankan, yang diutamakan adalah kepentingan dirinya sendiri. Dan karena itu, lalu bisa muncul adegan-adegan yang lain. Yaitu misalnya ketika seorang koboi ini dia udah pesen minumannya sampai ditaruh di meja oleh bartender, disambar oleh koboi yang lain. Kalau itu terjadi, kira-kira apa yang berikutnya terjadi? Berantem, saudara-saudara. Atau koboi yang sedang dansa, lalu ujung sepatunya keinjek oleh koboi yang lain. Padahal yang keinjek itu cuma ujung sepatunya. Tahu kan sepatu bootnya koboi, ujungnya kan lancip. Kalau di ujung ada jari nggak? Nggak ada, jarinya mah rada mundur sedikit kan, sebab nggak mungkin jarinya ada yang panjang sendiri masuk ke ujung itu. Tapi cuma keinjak ujung sepatunya aja bisa duel tuh, bisa tembak-tembakan. Tapi paling seru kalau sudah terjadi perkelahian di bar itu, perkelahian massal. Ketika mula-mula dua orang tonjok-tonjokan, yang satu terdorong nyenggol orang lain, yang disenggol ini nggak terima, dia pukul siapa aja lah yang ada di dekatnya. Ya. Kalau udah begitu kan seru banget tuh, berantakan itu bar. Memangnya mau dipersamakan seperti itu? Enggak lah. Saya kira kita tidak mau. Tapi kalau kita mau jujur, kira-kira apa yang dikatakan oleh burung beo tadi, ada benernya enggak Ibu Bapak, saudara-saudara? Kalau kita bandingkan dengan realitas, dengan kenyataan kehidupan kita, baik sekali lagi apa yang terjadi di tengah keluarga kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita bergereja, masih ada benernya enggak yang beo itu ngomong? Kalau Anda masih malas untuk bicara, kasih saya tanda. Kalau Anda setuju, ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalau enggak setuju, gedek-gedek ya. Tapi nanti kalau sudah ada beberapa orang begini, saya tahu saya mesti buru-buru amin. Ya, jangan takut ya. Sekali lagi, pada prinsipnya masih ada benernya gak tuh yang dikatakan oleh beo itu tentang keberadaan kita? Benar ya. Sebab di sana sini terjadi apa yang disebut oleh tema kita sebagai konflik. Apa sih konflik itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik itu artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan. Kita tahu seharusnya tidak boleh itu terjadi, tapi toh di sana sini tidak terhindarkan. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya sebenarnya sederhana, yaitu karena Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita masing-masing ini sebagai manusia yang unik. Dan kalau unik berarti memang kita berbeda. Pasti ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Ada yang di keluarganya punya anak kembar? Ada? Nggak ada? Ya. Anak kembar sekalipun dari satu sel telur, menurut penelitian juga tidak akan persis sama. Tetap dalam hal-hal tertentu itu ada perbedaan.
Jadi adanya perbedaan antara kita dengan orang lain sebenarnya sebuah keniscayaan. Artinya enggak bisa ditolak tuh. Fakta bahwa aku berbeda dengan orang lain itu adalah realitas, itu adalah kenyataan. Kita nggak bisa hapus, kita nggak bisa setip, kita nggak bisa tip X itu. Nah, kalau itu kenyataannya, lalu kenapa bisa ada konflik, bisa ada pertentangan, percekcokan dan seterusnya tadi? Nah, disinilah saudara-saudara kita menemukan apa yang menjadi akar, yaitu apa yang dikatakan tadi di dalam surat Filipi sebagai hal yang semestinya tidak boleh ada. Jadi di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, di sana dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Justru yang terjadi, kecenderungan manusia di dalam keberdosaannya adalah bukan tidak mencari kepentingan sendiri, tapi mendahulukan kepentingan sendiri, mengutamakan kepentingannya sendiri. Nah, itu namanya egois, saudara-saudara. Egoisme. Kalau kita perhatikan di dalam kesaksian Alkitab, sebenarnya dia yang lebih tepat disebut akar segala kejahatan. Orang cinta uang itu kan karena egois. Jadi kalau kita korek lebih dalam, egoisme itu. Ketika orang terjebak pada kecenderungan untuk memang mengedepankan, mendahulukan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri, menjadikan si aku ini sebagai pusat dari segala-galanya, maka di sanalah konflik akan terjadi. Sebab kalau itu terjadi, maka ketika berrelasi, berhubungan dengan orang yang mungkin punya pendapat berbeda, cara pandang yang berbeda, yang benar siapa? Menurut si aku. Siapa, saudara? Ya akulah yang benar. Ya. Jadi karena dia beda pandangannya dengan aku, dia beda pendapatnya dengan aku, maka sikapku adalah dia mesti tunduk dong dengan mauku. Dia mesti ngikut dong dengan pikiranku. Di keluarga itu bisa terjadi. Bisa, saudara-saudara. Mengerikan sebenarnya situasi keluarga-keluarga zaman sekarang. Tingkat perceraian itu dari tahun ke tahun itu meningkat secara luar biasa. Dan jangan pikir itu tidak ada di kalangan orang yang memeluk agama Kristen, yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Menyedihkan, memprihatinkan. Orang-orang yang belum setahun diberkati, diteguhkan pernikahannya di gereja, cerai. Ada lagi yang belum lama baru dikaruniai anak, cerai. Belum kalau kita bicara di lingkungan masyarakat secara umum. Apa sih penyebab perceraian itu? Kalau saya pikir-pikir dan analisis, ujung-ujungnya balik lagi ke soal egoisme tadi. Kalau kita ada ibu-ibu, saudara-saudara yang suka nonton tayangan-tayangan entertainment di berbagai stasiun televisi, cerita tentang para selebriti kita. Di sana sini kita ketemukan ya. Ada wawancara nih, ada selebriti yang mau kawin, mau nikah. Ketika ditanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Udah cocok, dia nih yang paling cocok, jadi udahlah, nikah aja. Lalu nggak berapa lama, 3-4 bulan, kita dengar berita pasangan yang belum lama menikah itu udah mau cerai. Dan diwawancara lagi. Kenapa? Kan
kan belum lama menikah, kok sekarang sudah mau cerai? Kira-kira jawabannya apa? Karena ternyata tidak cocok. Kata yang sama dipakai, saudara-saudara, cuma sekarang diimbuhi dengan tidak. Apa sebetulnya yang dimaksudkan ketika mereka bilang ternyata tidak cocok? Tidak cocoknya itu kan sebenarnya dalam kenyataan begini. Aku berharap pasanganku itu, entah istri entah suamiku itu, kalau nanti dia sudah menjadi istriku, menjadi suamiku, dia bakal A, B, C, D. Kira-kira kan begitu, ya. Ada harapannya. Enggak cocok itu ujungnya adalah ketika ternyata dalam kenyataan itu bukan A, B, C, D, tapi E, F, G, H. Tidak sama dengan apa yang aku harapkan. Berarti tidak memuaskan keinginanku. Karena itu lalu jadi tidak cocok, saudara-saudara. Oh, dampaknya luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara. Di dalam keluarga-keluarga Kristen itu juga makin merebak. Mungkin ada yang memang belum sampai cerai secara legal, secara fisik, secara hukum. Tapi ada banyak pasangan yang sebenarnya sudah cerai hati, saudara-saudara. Karena hati mereka sudah tidak tertautkan lagi. Enggak cerai cuma gara-gara mau jaga image, mau jaim. Entar kalau gua cerai terus nanti rekanan-rekanan usaha akan memandang apa nih? Udahlah, ditahan-tahanin. Padahal mungkin di rumah itu sudah tidak lagi bertegur sapa. Udah nggak ngomong, udah diem-dieman. Dan banyak juga cerita lucu ketika diem-dieman itu. Satu saat katanya ada suami istri yang ribut besar. Karena masing-masing egois, gengsinya tinggi, nggak ada tuh yang mau minta maaf duluan. Sehari, 2 hari, terus diem. Tidur masih seranjang, tapi juga nggak ngomong, saudara. Lalu satu hari ini si suami ini dapat tugas, dia mesti keluar kota. Dia ini orangnya ini kalau udah tidur susah banget dibangunin. Pasang alarm 3 juga dia nggak bangun-bangun. Mesti ada yang bangunin dia, baru dia bisa bangun. Ya, dia mau minta tolong pada istrinya, tapi gengsi kan mau ngomong duluan. Tapi karena butuh, akhirnya dia ambil kertas, dia tulis, "Bu, besok bangunkan aku pukul 4 pagi." Terus dia taruh di ranjang, di bantal istrinya itu, tidur dia. Paginya dia bangun terkaget-kaget karena ternyata matahari sudah terang benderang. Dia lihat jam, udah jam 8. Marah dia. Dia cari istrinya dan sekarang dia lupa dengan gengsinya. Begitu ketemu istrinya di dapur langsung dia maki-maki. "Kamu ini memang kelewatan. Aku kan cuma minta dibangunkan. Itu saja kamu tidak mau lakukan. Dasar," dan seterusnya. Istrinya diam, terus nggak ngomong banyak kata. Dia geret suaminya balik ke kamar. Lalu dia bilang, "Itu aku udah bangunin." Di samping bantal suaminya ada kertas lain. Ada tulisan si istri yang mengatakan, "Pak, bangun, sudah pukul 4. Itu urusan kecil, saudara-saudara. Tetapi ketika di dalam urusan kecil saja orang tidak mau mengalah satu terhadap yang lain, maka urusannya bisa menjadi berkepanjangan. Ketika itu tidak diselesaikan, bertumpuk lagi dengan soal lain, bertumpuk lagi dengan soal lain. Tidak heran kalau satu saat akan bercerai juga, akan berantakan juga. Begitu juga dengan relasi orang tua dengan anak. Berapa banyak anak-anak yang kelihatannya oke, karena secara fisik pakaiannya bagus, handphonenya yang paling mutakhir, ya, iPhone 11, ya, kalau udah ada gitu ya, pakai mobil bagus dan sebagainya. Tetapi hatinya kosong. Kenapa? Karena tidak ada ikatan kasih yang betul-betul hangat di dalam keluarganya.
Karena tiap anggota keluarga, papa, mama, saudara masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, dengan kepentingannya masing-masing. Anak-anak yang jadi korban narkoba itu kebanyakan adalah dari keluarga-keluarga yang broken home seperti tadi. Kalau begitu, apa yang semestinya terjadi? Firman Tuhan mau mengatakan, kamu ini memang beda, unik. Tapi tidak boleh keunikan itu membuat kamu jadi terpecah belah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kamu sudah ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus tadi dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan karena itu ciri dari kehidupan anak-anak Tuhan mestinya adalah sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang bertolak belakang tadi dengan ciri kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh egoisme, oleh pementingan diri sendiri itu. Gampang susah ibu bapak saudara-saudara untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan itu. Nah kalau ini nggak bisa ngangguk atau gedek-gedek, mesti ngomong nih. Gampang apa susah? Susah, saudara-saudara. Susah karena tadi kecenderungan keberdosaan kita adalah tadi egois, saudara-saudara. Kalau begitu apa yang harusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik masing-masing maupun bersama-sama sebagai satu keluarga, supaya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi konflik yang akhirnya memecah belah kita. Nah disinilah firman Tuhan memberikan kepada kita kunci. Ayat yang kelima dan selanjutnya mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa nih pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus yang harus ada pada kita? Ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi pikiran, perasaan yang ada pada Kristus yang harusnya juga ada, yang harus kita rawat dalam diri kita adalah pengosongan diri. Sebab kalau tadi dikatakan mestinya kita sehati sepikir, bagaimana bisa sehati sepikir kalau isi hati dan isi pikiran kita beda-beda? Menjadi mustahil. Tetapi ketika kita mau mengosongkan diri dan membiarkan kehendak Tuhan yang mengisi hati kita, yang mengisi pikiran kita, di sana kita baru bisa sehati, sepikir. Mengosongkan diri adalah istilah lain untuk mengatakan panggilan kita bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Dari awal Yesus sudah bilang kan ya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri saudara-saudara berarti selalu mengatakan tidak pada apapun yang kita tahu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri berarti si aku ini rela dengan tulus menundukkan kehendakku pada kehendak Tuhan. Bayangkan betapa indahnya kalau di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan kita sebagai jemaat, tiap-tiap orang mau mengosongkan diri, mau menyangkal diri itu. Cuma sayangnya kadang kita suka akal-akalan sama Tuhan.
Bukan baru sekarang kan dengar firman yang mengatakan kita mesti sehati, sepikir, rendah hati dan seterusnya. Emang baru kali ini dengar? Enggak lah, dari kapan-kapan kita udah dengar. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita nih suka pilih-pilih.